perasaan ini tuh sudah lama sekali ada. Saya selalu merasa harus sempurna dalam segala hal, baik di pekerjaan, di rumah, sebagai istri, sebagai anak. Kalau ada sedikit saja kesalahan, saya itu langsung menyalahkan diri sendiri habis-habisan. Bahkan untuk hal kecil pun saya itu bisa terus-terusan memikirkannya dan sangat merasa bersalah. Saya mengerti perasaan tidak pernah cukup baik dan keharusan untuk sempurna ini tampaknya sangat mendominasi. Dan ketika ada kesalahan, responnya adalah menyalahkan diri sendiri secara ekstrim. Betapa melelahkannya hidup dengan tekanan seperti itu. Apakah perasaan ini mempengaruhi aspek lain dalam hidup Mbak? Misalnya dalam mengambil keputusan. Betul Mbak, saya juga jadi sulit sekali mengambil keputusan. Rasanya selalu takut salah. Misalnya memilih menu makan siang saja, saya itu bisa memakan waktu lama karena takut tidak enak dan menyesal. Itu berlangsung lama. Tapi akhir-akhir itu semakin parah. Saya itu jadi sering panik sendiri, jantung saya itu berdebar, terus napas saya itu jadi pendek kalau dihadapkan pada pilihan. Jadi tekanan untuk sempurna itu membawa ketakutan akan kesalahan, berujung pada kesulitan mengambil keputusan, bahkan sampai memicu reaksi fisik seperti jantung berdebar ya. Jika menyebutkan ini sudah berlangsung lama, apakah ada kejadian tertentu di masa lalu yang jika rasa mungkin terkait dengan perasaan-perasaan ini? Mungkin ada ingatan atau peristiwa yang pertama kali memicu perasaan tidak cukup baik itu? Dulu waktu kecil, orang tua saya itu, terutama ibu saya itu sering sekali bilang saya itu bodoh, ceroboh, atau tidak berguna. Ini tuh sudah jadi makanan saya sehari-hari Mbak. Misalnya kalau saya dapat nilai jelek, saya terus dibilangin dasar anak bodoh, gimana mau jadi orang sukses kalau belajar tuh tidak bisa. Atau kalau saya itu tidak sengaja menjatuhkan sesuatu, ibu saya itu langsung bilang, lihat kan ceroboh, kamu itu memang tidak bisa diandalkan, mendapatkan saja. Perasaannya sangat keras seperti bodoh, ceroboh, tidak berguna. Seringkali jika dengar dari ibu saat kecil ya, dan mereka mengatakannya dengan alasan agar saya jadi lebih baik. Tapi perkataan itu justru meninggalkan luka yang sangat dalam ya. Sampai sekarang rasanya semua kata-kata itu masih terngiang di telinga seperti kaset yang terus berputar dan mempengaruhi bagaimana jika melihat diri jika sendiri. Perasaan tidak pernah cukup baik, menyalahkan diri, dan takut salah, semuanya terasa sangat berhubungan dengan pengalaman kekerasan verbal atau emosi seperti itu ya. Sangat berhubungan Mbak. Itu tuh bisa membuat saya itu merasa tidak percaya diri. Baik, terima kasih sudah
juga punya niat baik. Dia mungkin ingin Cika mengulangi tidak mengulangi kesalahan yang menurutnya bisa membuat Cika dirugikan. Sekarang ketika Cika mengingat perkataan orang tua Cika di masa kecil dan merasakan kesedihan yang mendalam, rasa tidak berharga itu, apakah ada bagian diri yang terluka yang masih memegang rasa sakit itu? Bagaimana rasanya? Bisakah Cika merasakan bagaimana itu? Ada Mbak, rasanya itu kayak anak kecil yang ketakutan dan sedih banget. Mungkin dia itu umur 7 atau 8 tahun. Lalu di tenggorokan saya itu rasanya tercekat, pengen teriak tapi itu gak bisa Mbak. Ya, itu adalah salah satu bagian anak kecil yang terluka dari diri Cika, yang masih memegang rasa sakit dari masa lalu dan rasanya tercekat untuk melupakan. Jika luar biasa sudah bisa merasakan bagian-bagian diri ini dengan sangat jelas. Mereka semua ada di dalam diri Cika dan merasa semua memiliki niat baik, meskipun terkadang cara mereka bekerja membuat Cika tidak nyaman atau bahkan sakit. Bagian perfeksionis tadi dan kritikus internal adalah bagian pelindung yang berusaha keras agar Cika tidak lagi merasakan sakit seperti yang dialami bagian anak kecil yang terluka. Nah, mereka melakukan yang terbaik yang mereka tahu untuk melindungi Cika. Nah, sekarang Cika, Mbak ingin kamu
tanpa membuatku merasa sakit. Dia nggak mau saya gagal. Dia nggak mau saya datang lagi sama orang lain kayak dulu. Dia mau saya kuat supaya tidak lemah. Kalau tidak dikritik, saya akan jadi lemah dan tidak sukses. Jadi niat baiknya adalah melindungi Cika dari kegagalan dan dilemahkan, serta ingin Cika menjadi kuat. Itu niat yang sangat mulia ya. Bisakah Cika mengakui niat baiknya meskipun caranya selama ini, yaitu dengan kritik keras, membuat Cika tidak nyaman? Katakan padanya, aku memahami niat baikmu untuk melindungiku agar tidak direndahkan dan agar aku kuat. Aku memahami niat baikmu. Baik sekali Cika. Ketika Cika mengakui niat baiknya, apakah ada sedikit perubahan pada bagian kritikus itu? Ya, kayak nggak terlalu keras lagi, nggak, lebih sedikit tenang, kayak mengamati saja. Oke, bagus sekali. Ini adalah proses komunikasi yang kita bangun antara diri inti Cika dengan bagian baiknya Cika. Meskipun diri inti Cika hadir, semakin bagian-bagian itu merasa aman dan bisa melepaskan beban mereka. Luar biasa sekali ya Cika, kita sudah berhasil membangun hubungan awal yang penting dengan bagian anak kecil yang terluka dan bagian kritikus internal Cika. Cika telah menunjukkan kekuatan keberanian dan kasih sayang yang luar biasa pada diri Cika sendiri hari ini. Proses ini adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Sekarang Mbak ingin Cika coba refleksi sedikit. Apa yang paling berkesan atau pemahaman baru yang Cika dapatkan dari sesi kita hari ini? Saya jadi tahu kalau suara di kepala saya itu bukan saya, Mbak. Itu bagian dari diri saya yang ingin melindungi saya. Dan yang paling penting, saya bisa memeluk anak kecil yang sedih itu di dalam diri saya. Dan rasanya lega sekali. Saya tidak menyangka ada bagian yang begitu terluka. Ya, itu adalah pemahaman yang sangat mendalam dan penting. Cika mengetahui bahwa pikiran dan perasaan sulit itu adalah bagian dari diri, bukan keseluruhan dari Cika, dan bahwa mereka memiliki niat baik adalah kunci utama dalam penyembuhan. Dan yang penting, Cika sudah terhubung dengan
proses ini butuh waktu dan latihan, seperti belajar keterampilan baru. Kadang ada hari baik, kadang ada hari yang lebih sulit. Tidak apa-apa jika tidak selalu berhasil sempurna. Untuk tugasnya yang bisa Cika praktekkan di antara sesi ini, saya ingin Cika mencoba dua hal. Yang pertama, latihan mengamati bagian. Setiap kali perasaan tidak cukup baik, menyalahkan diri, atau ketakutan muncul, coba berhenti sejenak. Tanyakan pada diri Cika, bagian diri apa yang sedang aktif ini, dan apa niat baiknya untukku. Cukup amati saja, tidak untukku. Cukup amati saja, tidak perlu menghakimi. Yang kedua, latihan kasih sayang pada diri sendiri. Luangkan waktu 5 sampai 10 menit saja setiap hari, mungkin sebelum tidur atau saat bangun. Duduklah dengan tenang, letakkan tangan di dada atau perut. Bayangkan Cika sedang berhubung dengan diri inti Cika yang tenang dan penuh kasih sayang. Lalu tanyakan pada diri Cika sendiri, ada bagian mana yang ingin perhatianku atau pelukan dari diri intiku sekarang. Lalu tawarkan kehadiran dan kasih sayang pada bagian itu, seperti yang Cika lakukan pada bagian anak kecil yang terluka tadi. Nah, ini adalah langkah-langkah kecil untuk terus membangun hubungan internal yang lebih sehat dari dalam diri Cika. Kita akan membahas pengalaman Cika dalam praktek ini di sesi berikutnya. Apakah ada pertanyaan atau kekhawatiran yang ingin Cika sampaikan sebelum kita mengakhiri sesi pada sesi hari ini? Tidak ada, Mbak. Saya merasa lebih tenang dan sedikit bersemangat. Jika Cika sudah melakukan